Aduh, aku nggak ngangka kalau kamu bisa sakit juga, Mas. Sengaja Kania menyindir suaminya kala melihat wajah pucat laki-laki itu. Revan berdecak kesal. Orang lagi sakit bukannya dimanja-manja, ini malah disindir. Benar-benar menyebalkan. Kamu tuh sebenarnya sayang gak sih sama aku? Ketus Revan. Menatap istrinya dengan sinis. Kania menatap mata suaminya, lantas kemudian berucap dengan santai. Aku tuh sayangnya sama kamu kalau kamu sehat aja. Kalau sakit sayang aku mendadak luntur. Sayang. Udah buruan makan. Perintah Kania yang sedikit geli mendengar rengekan suaminya. Setelah adanya drama kecil yang terjadi tadi pagi saat Revan masih sempat-sempatnya bercanda. Lalu disusul dengan ia yang membantu membersihkan tubuh suaminya serta memasangkan pakaian pada tubuh pria tersebut. Kini Kania justru kesal. Bukan karena marah, hanya saja rasa khawatirnya ia tunjukkan dengan menjadi sosok yang cerewet. Begitu tahu suaminya sakit, tentu saja Kania menjadi panik. Setelah membersihkan tubuh Revan dan memasangkan pakaian di tubuh pria itu, Kania langsung pergi ke dapur. Rencananya ingin membuat bubur saja. Mengingat orang sakit biasanya tidak terlalu nafsu makan. Suaminya sakit bukannya dimanja-manjain. Ini malah diomelin. Entar kalau aku mati gimana? Kania menaikkan sebelah alis matanya. Kemudian dengan santai menjawab, ya kalau mati dikuburlah. Emangnya kamu mau dipajang di museum? Lagian kamu gak sepenting itu untuk dipajang. Revan semakin memanyunkan bibirnya. Wanita yang semalam sangat romantis dan manja padanya kini malah berbanding terbalik. Buruan makan. Kania kembali memerintah suaminya untuk sarapan terlebih dahulu, setelah itu baru minum obat. Untunglah ia ada beberapa cadangan obat yang kebetulan sengaja ia bawa. Revan menatap datar istrinya kala wanita itu menyodorkan semangkuk bubur padanya. Ini istrinya memang tidak peka atau sengaja melakukannya. Cih, istri macam apa sih kamu ini? Sinis Revan. Suami lagi sakit diomelin. Terus bukannya disuapin, ini malah nyuruh suaminya makan sendiri. Nggak peka banget jadi istri. Gimana suaminya bisa sembuh coba? Alah, banyak omong. Kania yang sudah terlanjur kesal dengan tingkah suaminya itu langsung memasukkan sesendok bubur ke dalam mulutnya. Menarik tengkuk Revan, lalu mencium bibir pria itu. Segera saja Kania masukkan bubur yang ada di mulutnya ke dalam mulut sang suami. Membuat Revan terbelalak. Sama sekali tidak mengantisipasi istrinya akan melakukan hal tersebut. Begitu Kania memindahkan bubur tersebut, secara refleks Revan menelannya. Kemudian pria itu menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu belajar di mana cara nyuapin orang kayak gitu, sayang? Belajar sendirilah. Soalnya aku gemes sama sikap kamu yang kayak gini. Jawab Kania asal. Lagi dong, pinta Revan dengan wajah menggemeskan. Nih. Revan hanya diam saja kala sang istri yang kembali menyodorkan semangkuk bubur itu padanya. Dengan tegas pria itu menggeleng. Suapin kayak tadi dong. Kania menghembuskan napas pelan. Karena khawatir dengan kondisi pria itu, akhirnya ia memilih untuk menurutinya saja. Daripada Revan sama sekali tidak makan. Kembali memasukkan sesendok bubur ke dalam mulutnya, lalu menyodorkan ke mulut Revan. Revan sendiri dengan senang hati menerimanya. Bubur yang tidak memiliki rasa tersebut mendadak terasa gurih. Anggap saja bibir Kania lah yang menjadi lauknya. Allahu Akbar. Terdengar pekikan seseorang yang sangat nyaring menusuk gendang telinga Revan dan Kania. Mendongak. Melihat pria yang tengah berdiri di samping pintu dalam keadaan melongo.
Sontak saja bubur yang ada di dalam mulut Revan terhambur keluar mengenai baju Kania. Astaga, Mas. Kamu kok jorok banget sih? Maaf, sayang. Aku nggak sengaja. Kembali menatap Leon. Memberikan tatapan yang teramat tajam. Lo ngapain asal masuk kamar orang, hah? Leon tersenyum konyol. Pria itu hanya bisa menggaruk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Tadi rencananya gue mau numpang sarapan. Pas ke dapur, malah nggak ada sama sekali makanan yang bisa dimakan. Udah gue panggil-panggil juga lo berdua. Tapi tetap aja kagak ada yang nyahut. Gue masuk karena ngeliat pintu kamar Kania kebuka, jelas Leon. Karena jiwa kepo gue meronta-ronta, maka dengan berat hati gue jalan pelan-pelan buat ngintip lo berdua yang gue kira lagi main sodok-sodokan. Rencananya gue pengen nonton live. Kan siapa tahu dapat jatah disodok juga, lanjut pria itu yang kembali ngelantur. Tapi, lo tahu kan kalau perbuatan lo ini sangat-sangat tidak sopan, Leon. Gimana kalau misalnya istri gue nggak lagi pakai baju? Nah, justru itu yang gue suka. Sekalian bisa ngintip, kan? Sahut Leon dengan santai. Leon, lo jangan kurang ajar, ya? Babang Revan kok jahat banget sama adek. Adek kan juga pengen disodok, Bang. Bang, adek pengen disodok. Ayo Bang. Bang, ayo. Bang sodok adek, Bang. Tapi jangan sampai dibanting dedek, ya. Revan dan Kania kompak membekap mulut mereka melihat tingkah Leon. Jika dilihat, tingkah Leon saat ini bahkan lebih mengerikan dari yang namanya bencong. Bagaimana tidak, pria itu malah meliuk-liukkan tubuhnya dan bersender pada pintu dengan gaya yang menggoda. Leon, gue jijik sumpah. Pekik Revan menatap sepupunya dengan tatapan jijik dan geli. Ish, abang. Adek kan cute banget. Adek ngambek nih. Pokoknya adek nggak mau kalau tiba-tiba abang pengen nyodok adek nantinya. Dengan centilnya Leon menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Memanyunkan bibir, bergaya seolah sedang merajuk. Buk! Revan yang sudah sangat gemes langsung melempar bantal yang ada di sampingnya. Niat hati ingin bermanja-manja dengan sang istri di tengah keadaannya yang sakit, ini malah justru dihadapkan dengan kelakuan menyebalkan sepupunya. Au! Bukannya meringis, Leon malah berteriak lebay. Ini kode apa sih, Bang? Kalau mau minta jatah bilang dong, jangan kode-kodean kayak gini. Adek kan jadi salting ini, ucap Leon sembari tersenyum malu-malu. Bahkan dengan tidak tahu malunya, pria itu malah menggerakkan tubuhnya layaknya seperti bencong. Yon, tolong banget, gue lagi sakit. Jangan buat gue makin sakit lagi, pinta Revan dengan wajah memelas. Jujur, ia ingin sekali rasanya menamparkan, melempar, jika perlu membantai Leon. Leon benar-benar mempermalukan jiwa pria. Abang lagi sakit, ya? Ya udah, sini adek pijitin. Entar adek kasih plus-plusnya deh. Muaj. Ayo, sodok adek, Bang. Lanjut Leon menggigit jarinya sembari mengerlingkan mata dengan nakal. Andai saja Kania yang bersikap seperti itu, maka Revan pastikan akan langsung menerkamnya. Namun melihat Leon yang melakukannya, ia merasa jijik karena memiliki sepupu modelan pria tersebut. Jujur, kenapa lo bisa bersikap aneh kayak gini sih, Yon? Masalahnya tingkah aneh lo itu udah melewati batas kewarasan. Karena adek pengen disodok, Bang. Ayo, Bang. Kita sodok menyodok. Buruan, Bang. Bang. Abang. Cepetan. Napas Kania mulai memburu.
Perasaan semasa tidak ada Revan, tingkah Leon tidak seperti itu. Bisa dikatakan Leon masih cukup waras. Namun, kenapa saat kedatangan Revan, pria itu malah semakin menjadi-jadi? Leon, lo mau gue sodok pakai nih sendok? Tenang aja, gue bakal sodok dalam-dalam. Kalau perlu sampai ujungnya, dan gak usah dikeluarin lagi, tawar Kania dengan suara rendahnya. Tapi siapa sangka, sewaktu sadar jika Leon masuk ke dalam kamar dan sedikit berdebat dengan suaminya, di situ wanita itu mulai beraksi. Dengan secepat kilat Kania mengambil handphonenya, lalu merekam. Sehingga ucapan yang dilontarkan pria itu terekam dengan jelas di ponselnya. Leon bukannya menjawab, pria itu justru berjalan mendekati Kania. Cobain dong, pintanya dengan manja sembari menggerak-gerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Sungguh, padahal Leon memiliki postur tubuh yang oke, tapi sayangnya otak pria tersebut yang tidak oke. Kania langsung mengangguk dengan antusias. Ya udah sini. Di mana gue nyodok? Kalau kurang lo tenang aja, di apartemen ini ada beberapa pisau kok. Kita sodok lo rame-rame. Nggak jadi deh. Adek baru ingat kalau itu nggak enak. Adek kan maunya disodoknya sama punya abang Revan yang berotot itu. Revan melotot kala Leon menunjuk ke bawah celananya. Refleks pria itu menutupi aset berharganya. Yon, sekali lagi lo ngomong sodok-sodok itu, gue bakalan benar-benar bawa bencong ke hadapan lo. Biar lo berdua bisa sodok-sodokkan. Gue bakal sewa gay, gimana? Leon sontak melotot. Bukan apa-apa, tapi kali ini wajah Revan terlihat serius. Gila lo. Gue bukan gay kali. Gue masih normal, Van. Masih deman cewek. Masih deman lobang daripada kayu. Revan lantas mengangkat sebelah alis matanya, menatap heran sepupunya itu. Sementara Kania sibuk bermain handphone. Tanpa sepengetahuan Revan dan Leon, wanita itu menarik sudut bibirnya, sehingga menciptakan senyum miring. Leon, I'm coming. Pekik Kania setelah menyimpan rekaman suara yang tadi sengaja ia hidupkan. Lo bilang lo normal? Ulang Revan. Ada gitu orang normal kayak lo? Lagian kalau lo normal, kenapa malah ngomong sodok-sodok segala? Gue nggak suka dengarnya tahu nggak? Leon tersenyum simpul. Karena ketika berada di dekat abang, aku sontak tergila-gila, gombal pria itu, lalu mengedipkan sebelah matanya. Pelak. Astagfirullah. Leon langsung beristighfar kala mendapat tamparan di wajahnya. Bukan Kania, tapi Revan pelakunya. Revan yang benar-benar sangat kesal langsung saja melayangkan tamparan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Menurutnya Leon memang sangat pantas ditampar. Kini kepalanya semakin terasa pusing. Bagaimana mungkin di saat kondisinya sedang sakit seperti ini, bukannya bisa tenang, ini malah naik darah. Lo nampar gue, Van? Iya, kenapa? Balas Revan santai. Abang kok jahat sama adek? Kania, cepat ambil pisau yang ada di dapur. Kita mutilasi Leon sekarang juga. Tenang aja, kita nggak akan ketahuan kok, karena dagingnya bakal kita makan. Revan menatap istrinya, meminta wanita itu untuk menuruti keinginannya. Buset, lo berdua kenapa sadis banget? Tapi, kalau misalnya gue dimutilasi, alat penyodok gue mau dikemanain? Dipajang di museum. Ketus Kania yang sedari tadi memang hanya diam saja. Alah, lo berdua kagak asik. Mending gue pergi aja, gue udah lapar banget. Percuma datang ke sini, ujung-ujungnya nggak ada makanan sama sekali. Padahal gue kangen sama yang buat, celetuk Leon yang langsung mendapat pelototan dari Revan. Maksud gue kangen masakannya. Ya udah, gue pergi dulu.
Cepat sembuh, Van. Leon menyunggingkan senyum tipis. Kali ini Leon malah terlihat sangat care. Leon segera bangkit berdiri, berjalan keluar dari kamar Kania. Namun, begitu pria itu berada di dekat pintu, ia berhenti sejenak. Van, sebenarnya gue semalam yang ngedoain lo supaya sakit, ucap Leon dengan suara pelan. Hah? Iya, waktu lo berdua lagi main gue langsung nyumpahin semoga besoknya lo sakit-sakitan, kalau perlu encok. Kayaknya gue terlalu banyak pahala deh, sampai-sampai Tuhan mengabulkan doa gue. Revan melotot. Baru kali ini ia mendapatkan ada keluarga yang mendoakan sepupunya sendiri yang tidak baik. Sialan lo, Leon. Leon tanpa berdosanya malah tertawa. Melihat wajah pucat Revan tidak membuatnya kasihan sama sekali. Sejujurnya, ia merasa kasihan awalnya pada sepupunya yang terlihat pucat tersebut. Namun saat melihat cara Kania yang menyuapi pria itu, rasa kasihannya mendadak luntur begitu saja. Sebagai pria normal tentu ia tahu jika Revan hanya modus saja. Ibaratnya mencari kesempatan dalam kesempitan. Setelah keluar dari apartemen Kania, bertepatan dengan itu, Alice, kekasihnya yang sudah ia kencani kurang lebih selama sebulan ini tiba-tiba sudah berada di depan pintu apartemennya. Sayang. Alice langsung mengedarkan pandangannya pada sumber suara. Lo, kamu ngapain di dalam apartemen orang? Bukannya ini apartemen kamu? Tanya Alice dengan menggunakan bahasa Indonesia. Alice memang cukup menguasai bahasa Indonesia. Bahkan tidak hanya bahasa Indonesia saja, beberapa bahasa asing lainnya pun ia kuasai. Itu semua karena wanita itu memang memiliki hobi belajar berbagai bahasa yang ada di dunia. Leon tersenyum melihat kekasihnya yang menatap ia dengan tatapan curiga. Lantas tak berapa lama menjawab dengan jujur. Ini apartemen sepupu aku, kebetulan dia sama istrinya lagi liburan ke sini. Alice mengangguk. Percaya dengan jawaban yang dilontarkan sang kekasih. Itu semua karena Leon sendiri memang sangat jarang bisa berbohong. Leon tipikal orang yang lebih suka memendam masalahnya sendirian saja. Kamu ngapain kesini? Bukannya kamu sibuk? Kembali bertanya, lalu menghampiri pujaan hatinya. Dikecup Leon dengan lembut kening kekasihnya itu. Kebetulan hari ini aku free, jawab Alice dengan antusias. Jadi aku pengen berduaan sama kamu. Kalau kamu emang sibuk, aku ikut kamu ke kantor saja. Tahu apa yang akan diucapkan Leon pasti tidak akan jauh dari kata sibuk. Alice segera menawarkan diri untuk ikut ke kantor. Emang kamu gak bosan di kantor? Leon dengan lembutnya mengusap rambut sang kekasih. Sejujurnya, ia sama sekali tidak mencintai Alice. Tujuannya mengencani wanita itu hanya untuk bersenang-senang. Namun ia bukanlah tipikal pria yang bisa bersikap kasar. Apalagi memperlakukan wanita dengan buruk. Kuusahain deh biar gak bosan. Kalau perlu aku dianem aja sambil ngeliat wajah kamu. Gombal. Leon mencolek hidung kekasihnya dengan gemes. Ya udah ayo, tapi aku mau sarapan dulu di bawah. Abis itu baru kita berangkat. Alice mengangguk mengiyakan. Mereka lalu berjalan. Tapi baru satu langkah, tiba-tiba ada yang berseru memanggil. Membuat mereka sontak menghentikan langkah. Iya, ada apa, Kania? Tanya Leon sembari menaikkan sebelah alis matanya. Kania terbengong sebentar mendengar cara pengucapan Leon yang lebih tegas. Tapi itu hanya beberapa detik, karena setelahnya ia mampu menormalkan ekspresi wajahnya. You are Leon's girlfriend, aren't you? Kamu pacarnya Leon, kan? Alih-alih menjawab pertanyaan Leon, Kania malah melempar pertanyaan pada wanita yang tangannya digenggam oleh Leon. Iya, aku pacarnya Leon.
Kenapa? Tanya Alice dengan lembut. Melihat wanita yang ada di hadapannya tampak sekali seperti orang Indonesia, dengan sengaja Alice menyahut dengan bahasa Indonesia pula. Kamu siapanya Leon, ya? Lanjut wanita itu. Kania tersenyum manis. Di mana hal itu menambah kadar kecantikannya. Namun, bukannya terpesona, Leon malah was-was dengan senyum wanita itu. Ia yakin pasti ada yang tidak beres. Aku manajernya Leon, jawab Kania yang sontak membuat Leon terbelalak. Hah? Manajernya Leon? Di perusahaan? Tanya Alice yang rupanya masih tidak paham. Kania menggeleng. Selama ini aku yang selalu bantuin Leon kalau ada pelanggan. Pelanggan? Alah, ini maksud Kania apaan sih? Pelanggan? Pelanggan apaan coba? Iya, kamu nggak tahu pekerjaan sampingan Leon? Tanya Kania berpura-pura terkejut. Leon masih tidak bersuara. Pria itu juga masih bingung dengan maksud Kania. Sama sekali tidak paham. Nih, kamu dengerin baik-baik, ya? Babang Revan kok jahat banget sama adek. Adek kan juga pengen disodok, Bang. Bang, adek pengen disodok. Ayo Bang. Bang, ayo. Bang sodok adek, Bang. Tapi jangan sampai dibanting dedek, ya. Baik Leon maupun Alice sama-sama terbelalak. Terlebih lagi Leon. Pria itu terkejut setengah mati mendengar rekaman suara yang Kania nyalakan. Ia menatap Kania dengan tatapan tidak percaya. Berusaha mengingat kejadian tadi, tapi seingatnya Kania tidak memegang ponsel. Sayang. Alice sampai tidak bisa berkata-kata kala mendengar suara kekasihnya yang sangat menggelikan. Sudah seperti bencong saja. Alice, ini nggak seperti yang kamu bayangkan kok. Kamu tenang aja, aku masih normal. Susah payah Leon menjelaskan. Tapi tetap saja, ekspresi kekasihnya seperti orang yang linglung. Kania, lo apa-apaan? Hah? Mengabaikan tatapan tajam Leon, Kania malah beralih pada Alice. Maaf, Alice. Aku terpaksa memberitahumu. Sebenarnya Leon gay. Dia yang selalu meminta bantuan untuk mencari pasangan yang bisa diajak untuk memuaskan dirinya. Kamu dengar sendiri, bukan? Sengaja Kania memasang wajah sesendu mungkin. Leon semakin terbelalak. Kania, maksud lo apaan? Bentak Leon menatap tidak suka istri sepupunya itu. Au, ini kode apa sih, Bang? Kalau mau minta jatah bilang dong, jangan kode-kodean kayak gini. Adek kan jadi salting ini. Kania, maafin aku, Alice. Aku nggak bermaksud buat ngehancurin hubungan kalian. Tapi aku mau kamu tahu fakta ini. Inilah sosok Leon yang sebenarnya. Kita putus, ucap Alice dengan penuh penekanan. Leon melotot tidak terima. Ditahannya pergelangan tangan Alice, tapi langsung dihempaskan wanita itu begitu saja. Alice, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang kamu bayangkan. Leon menyugarkan rambutnya frustasi. Menatap Kania yang ikut menunduk membuatnya semakin frustasi. Pandai sekali wanita itu bermain peran. Enggak ada yang perlu kamu jelasin, Leon. Jelas-jelas itu suara kamu. Aku nggak mau punya pacar gay. Pokoknya mulai hari ini kita putus. Tanpa basa-basi lagi Alice segera meninggalkan Leon dengan napas yang memburu. Tidak menyangka jika sang kekasih ternyata seorang gay. Setelah Alice pergi, Leon menatap tajam Kania. Maksud lo apa Kania? Kok lo jahat banget sih sama gue? Apa, Bang? Adek nggak paham maksud abang. Jangan, Bang. Bang, jangan. Leon melongo melihat Kania yang bertingkah seperti dirinya tadi. Entah kenapa ia malah dibuat merinding.
Apa seperti ini yang dirasakan Revan dan Kania tadi? Alah, sialan lo Kania. Lo ada dendam apa sih sama gue? Seru Leon dengan gemes. Kania langsung menatap tajam Leon. Jangan lupa, lo yang udah memulai perang sama gue. Maksud lo apa ngirim rekaman obrolan kita waktu itu ke laki gue? Leon terdiam sejenak. Setelahnya pria itu terkekeh tidak jelas. Ah, sepertinya baru saja diputusi membuat pria itu semakin gila. Gue kan cuman pengen ngeliat perang dunia ketiga. Dan ini balasannya, sahut Kania dengan santai pula. Leon kembali berdecak. Aelah, Kania. Sekarang pacar gue tinggal satu doang. Masa seorang Leon yang gantengnya nggak ketulungan kayak gini cuman punya pacar satu doang? Nggak banget Kania. Gue sumpahin lo dapat karma. Siang ini, Revan, Kania, dan Leon tengah berkumpul di dalam kamar Kania. Mereka sedang makan siang bersama. Setelah kejadian tadi pagi, di mana ia diputus oleh sang kekasih, pria itu menjadi uring-uringan. Ingin mengomeli Kania habis-habisan, tapi sayangnya wanita itu malah menawarkan ia semangkuk opor ayam, makanan kesukaannya. Tentu saja ia jadi dilema. Hingga akhirnya memilih semangkuk opor ayam saja. Lagian makan bisa membuat kenyang, sedangkan punya pacar tidak bisa mengenyangkan. Makan yang banyak ya, Leon, ucap Kania dengan lembut. Melihat wajah kesal sepupunya, Revan terkekeh geli. Di satu sisi ia selalu terhibur jika ada Kania dan Leon. Namun di lain sisi ia selalu dibuat kesal oleh tingkah pria itu. Untung masakan lo enak. Kalau enggak udah gue gantung lo, Kania. Gerutu Leon sembari menatap tajam istri sepupunya itu. Kania terkekeh. Ya gitu juga yang gue rasain. Gue nggak ngangka lo bakal lapor sama suami gue, sampai-sampai gue dihukum. Emangnya Revan ngasih hukuman apa? Kania terdiam. Tidak menyahuti pertanyaan yang dilontarkan Leon barusan. Ya kali saja ia mengatakan hukumannya yaitu tambah ronde. Kepo. Lo nggak sakit hati diputusin? Revan akhirnya angkat bicara saat melihat wajah sepupunya yang terlihat biasa saja. Seperti orang yang tidak sakit hati saja. Alah, cewek di dunia ini masih banyak. Pergi satu, datang 1000. Lagi pula lo juga tahu gimana kegantengan seorang Leon yang melebihi kegantengan opa-opa Korea. It's easy for me, jawab Leon tanpa beban sedikit pun. Bahkan pria itu bergaya seperti orang arogan. Revan geleng-geleng kepala mendengar jawaban sepupunya itu. Gue cuman berdoa yang terbaik buat lo. Semoga aja lo dapetin cewek yang kayak Kania, yang gak bisa ditindas, dan kalau lo berani selingkuh bakal gak selamat. Revan berucap sembari terkekeh. Leon berdecak kesal. Amit-amit deh gue dapat cewek yang modelan bini lo. Gue tuh pengennya dapat yang lemah lembut, manja. Gak kayak bini lo, kayak singa. Siniin opor gue. Leon sontak melotot kala piring miliknya yang berisi sisa nasi dan opor ayam direbut oleh Kania. Apaan sih? Kembaliin opor gue Kania. Setelah perdebatan yang hakiki, akhirnya Leon kembali mendapatkan piring miliknya. Tanpa basa-basi pria itu segera menghabiskan makanannya seperti orang yang kesurupan saja. Membuat Kania geleng-geleng kepala. Saat sedang makan, tiba-tiba terdengar sahutan suara wanita yang familiar di telinga semuanya. Serentak menoleh, mereka semua mendapati keberadaan Luna yang sudah berdiri di hadapan mereka, bahkan berjalan ke arah Revan, Kania, dan Leon yang masih duduk di atas kasur. Mama. Revan bahkan berseru saking terkejutnya mendapati sosok sang ibu kini sudah berada di London, bahkan kini sudah berada di hadapannya. Padahal apartemen Kania sudah dikunci.
Dari mana ibunya tahu PIN apartemen Kania? Iya, ini Mama. Kenapa? Kaget banget. Udah kayak baru ngeliat setan aja. Luna kemudian mendekat. Ikut mendudukkan dirinya di atas tempat tidur. Pandangan wanita itu mengedar. Memperhatikan keponakannya yang wajahnya dipenuhi bumbu opor. Kenapa nggak sekalian cuci muka pakai kuah opor aja? Leon hanya bisa diam dengan tampang polosnya. Karena tahu jika ia yang sedang disindir, pria itu langsung berusaha mengelap bibirnya. Namun bukannya hilang, wajah pria itu malah semakin menjadi-jadi. Membuat Kania dan Revan hampir kelepasan ingin tertawa. Luna geleng-geleng kepala. Memilih mengabaikan keponakannya itu saja. Lalu pandangannya kembali jatuh pada putra dan menantunya. Ternyata kalian udah mulai berani, ya? Raut wajah Luna masih terlihat tenang. Mau hukuman yang jauh lebih berat? Mah, Revan nih lagi sakit. Jangan ditekan kayak gini dong. Luna menatap sinis putranya itu. Sakit? Yakin kamu? Sakit tapi kok kalau urusan minta jatah sehat-sehat aja. Kania yang sedari tadi hanya diam menunduk lantas sedikit salah tingkah mendengar penuturan ibu mertuanya. Mama tahu dari mana kalau Revan abis minta jatah? Tanya Revan yang tak kalah terkejutnya. Tuh, leher Kania penuh banget sama gigitan nyamuk jumbo. Seketika pandangan Revan mengarah ke leher sang istri. Leon sendiri memang tahu dari tadi, hanya saja tidak mau mempermasalahkannya. Perasaan gak banyak deh aku cupangnya, gumam Revan dengan pelan. Luna kembali melirik sang putra. Mengangkat sebelah alis matanya tinggi, wanita itu kembali berdecak. Kini pandangan wanita parubaya itu beralih pada keponakannya. Melempar tatapan tajam pada Leon yang hanya bisa diam saja dengan wajah yang kotor dengan kuah opor ayam. Kenapa kamu ngelakuin ini? Padahal kamu yang tante dan kakek percayai. Kenapa kamu menghancurkan kepercayaan kami? Maaf, Tan. Habisnya Revan ngemis-ngemis sama Leon. Ya udah, karena berhubung Leon punya hati yang selembut sutra, makanya Leon maafin aja. Jawab Leon dengan tampang sok polosnya. Hal itu tentu membuat Luna jengkel. Maafin Kania, Ma, sesal Kania yang akhirnya buka suara. Setelah dibuat jengkel oleh keponakannya, begitu mendengar suara Kania, Luna langsung tersenyum tipis. Udah, Mama gak pernah marah kok. Begitupun dengan kakek kamu. Sebenarnya pas tahu berita itu, kita biasa aja. Gak masalah sama sekali. Toh kalian juga bakalan ngasih cucu dan cicit. Masa kami marah? Kami waktu itu sengaja aja. Buat jaga-jaga. Tunggu. Mendengar penuturan sang ibu, Revan langsung menginterupsi. Jangan bilang Mama sama kakek juga nyogok para komisaris sama petinggi perusahaan buat ngevote Revan. Ya enggak lah, Van. Untuk urusan kantor, memang sepenuhnya Mama sama kakek lepas tangan. Itu urusan kamu. Rencananya kami bakal bantu kalau kamu udah gagal. Tapi ternyata kamu berhasil meyakini para komisaris dan petinggi perusahaan. Mama sama Papa bangga sama kamu. Hasil kerja keras itu memang tidak pernah berakhir sia-sia. Makasih banyak, Ma. Maafin Revan yang udah sempat benci sama Mama dan kakek. It's okay, Van. Masuk. Seru seorang pria yang tengah asik berkutat dengan laptop yang ada hadapannya. Setelahnya masuklah seorang pria parubaya ke dalam ruangan tersebut. Pria tersebut membungkukkan tubuhnya memberi hormat pada pria yang tengah asik pada kegiatannya. Ada apa, An? Tanya pria itu tanpa menghentikan kegiatannya, di mana jari jemari lentiknya tengah asik menari-nari di atas keyboard. Permisi, Tuan.
Saya hanya ingin menyampaikan berita yang baru saja saya dengar dari beberapa masyarakat, sahut pria yang dipanggil An, atau yang memiliki nama lengkap Andi. Berita? Ulang pria itu. Berita apa? Tentang anak sialan itu? Andi langsung menggeleng. Bukan, Tuan. Lantas pria yang saat ini posisinya memang sedang duduk di kursi kebesarannya seketika langsung menghentikan kegiatannya. Ditatapnya sedemikian rupa sang asisten yang sudah berpuluh-puluh tahun menemaninya. Bukan tanpa alasan ia melakukannya, hanya saja ia tahu betul jika asistennya itu tidak pernah menyampaikan informasi yang sudah jelas tidak penting. Paham dengan tatapan pria yang menjadi bosnya tersebut, Andi segera menyampaikan berita yang baru saja ia dengar. Sejujurnya, tadi pagi saat saya sedang di perjalanan menuju kantor, saya sempat berhenti di sebuah warteg. Rencananya saya ingin berhenti tepat di pusat perbelanjaan, namun karena tenggorokan saya sedikit bermasalah, terpaksa tanpa pikir panjang saya berhenti di sebuah warteg. Kebetulan waktu saya di sana, ada beberapa ibu-ibu yang tengah asik bercerita. Karena waktu itu posisi saya sedang minum teh, terpaksa saya santai terlebih dahulu di sana, lanjut Andi. Nah, tiba-tiba saya ada mendengar ibu-ibu tersebut berbicara membahas kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kejadian? Kali ini pria yang sedari tadi hanya diam langsung menginterupsi dan angkat bicara. Kejadian 8 tahun yang lalu. Kecelakaan besar yang terjadi pada seluruh keluarga Clovis. Langsung saja pria itu mengangguk. Paham dengan penjelasan sang asisten. Terus, telinga saya tidak sengaja menangkap sesuatu saat itu. Karena penasaran, saya lalu menanyakan pada salah satu ibu-ibu yang ada di sana. Memangnya ada apa lagi dengan cerita itu? Bukankah semuanya sudah clear dan seluruh keluarga tersebut sudah tewas? Justru itu, Tuan, sela Andi dengan cepat. Ada yang mengatakan jika bertepatan dengan kejadian tersebut, ada seorang gadis yang diperkirakan masih SMA juga sama mengalami kecelakaan. Saat itu dia ditabrak oleh seseorang tak jauh dari lokasi kejadian. Lantas, apa hubungannya? Salah satu dari ibu-ibu yang ada di sana mengatakan jika tidak salah, gadis yang ditabrak tersebut adalah putri dari Tuan Clovis. Tunggu. Pria tersebut yang sedari tadi mendengar lantas menginterupsi. Merasa tidak paham dengan maksud sang asisten yang berbicara tidak langsung pada intinya saja. Maksudmu seperti apa? Memangnya ada berapa putri Clovis? Bukannya hanya satu saja. Andi mengangguk. Putri Clovis memang hanya satu saja. Dan saat itu putri Clovis itulah yang menjadi korban tabrakan. Jelaskan serinci-rincinya asisten Andi. Seperti apa sebenarnya maksudmu? Korban tabrakan? Bagaimana mungkin? Jelas-jelas saja gadis itu berada di dalam mobil saat itu dan ikut terbakar. Tegas pria itu. Andi menarik napas panjang, lalu menghembuskannya secara perlahan. Setelah saya gali informasi lebih dalam, ternyata saat kejadian itu, putri Clovis tidak berada di dalam mobil yang sama. Bukan hanya itu saja, bahkan saya sudah menunjukkan salah satu foto putri Clovis pada mereka, dan ada salah satu dari ibu-ibu yang mengatakan benar, karena ia melihat dengan jelas peristiwa 8 tahun yang lalu. Tapi, bukankah ada 4 korban saat itu? Lantas siapa satunya jika bukan putri Clovis? Andi kembali menegakkan tubuhnya di hadapan pria tersebut. Pria yang sudah mengabdi bertahun-tahun itu nampak dengan sabar menjelaskan semuanya secara detail. Benar, Tuan. Ada 4 korban saat itu. Hanya saja, salah satu perempuan yang menjadi korban tersebut tidak dikenali oleh masyarakat. Ada yang berasumsi jika itu mungkin saja kerabat jauh Ibu Risa. Setelah saya gali informasi lebih dalam dari ibu-ibu tersebut,
Putri Clovis memang tidak ikut bersama dengan orang tuanya saat itu. Mulai paham dengan penjelasan sang asisten. Pria yang sedari tadi hanya diam sembari menopang dagunya, seketika langsung menegakkan tubuhnya. Tidak berapa lama kemudian bertanya dengan sedikit panik. Tapi, Putri Clovis sudah meninggalkan setelah ditabrak. Andi menggeleng dengan pelan. Untuk informasi itu saya belum mendapatkannya secara spesifik. Ada yang berasumsi mungkin saja sudah meninggal, namun ada juga yang mengatakan kemungkinan besar masih hidup. Untuk sesaat pria tersebut terdiam, mencerna dengan sangat penjelasan yang baru saja dilontarkan asistennya tersebut. Dari informasi yang ia dengar, darah Carlos mengalir sangat kental dalam diri putra dan putrinya, terlebih putrinya. Mereka memiliki sifat yang sama dengan sang ayah. Smart, menginspirasi, serta dapat berpikir dengan matang. Namun, ada satu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Carlos juga adalah tipikal orang yang suka bermain elegan jika menghadapi masalah. Bisa dibilang, peribahasa, jangan dikira, air yang tenang tidak ada buayanya, sangat pas untuk pria tersebut. Karena setenang-tenangnya Carlos, ia juga menghanyutkan. Tapi, jikapun Putri Clovis masih hidup, kenapa hingga detik ini ia tidak pernah menunjukkan dirinya pada awak media dan memberitahukan dirinya sebagai putri dan pewaris ICT Company? Lagi-lagi Andi menggeleng dengan pelan. Saya belum bisa mengkonfirmasi masalah itu, Tuan. Hanya saja, Putri Clovis yang tidak ada di lokasi kejadian dikonfirmasi beberapa masyarakat sebagai kejadian yang sesungguhnya. Kenapa awak media tidak mencari tahu sampai akar kejadian tersebut? Padahal jelas-jelas Carlos adalah orang yang sangat terkenal dan menjadi panutan masyarakat. Tentunya banyak masyarakat yang tidak rela dan pasti awak media akan meliput berita terupdate dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pria itu lalu menyampaikan pendapatnya. Justru pertanyaan itu yang sempat saya tanyakan, Tuan, balas Andi dengan cepat. Mereka mengatakan jika mereka pun sempat bingung saat mendengar berita yang muncul di media sosial tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Terlebih, sama sekali tidak ada awak media yang mencari tahu dengan turun langsung ke lokasi kejadian. Pria tersebut kembali terdiam. Mendengar penuturan sang asisten, otaknya langsung bekerja keras untuk mengingat kejadian yang terjadi 8 tahun yang lalu. Jika diingat-ingat memang benar, ia sendiri pun tidak begitu terlalu suka dengan berita-berita yang menayangkan tentang kecelakaan keluarga Clovis. Bahkan, setahunnya awak media sama sekali tidak ada menayangkan salah satu reporter yang berbicara langsung dengan beberapa saksi yang kemungkinan berada di lokasi kejadian. Seketika pria itu merasa ada yang tidak beres. Dan yang lebih parahnya, ia baru menyadarinya sekarang. Andi, saya ingin kamu kembali mengusut kejadian yang terjadi 8 tahun yang lalu. Cari informasi sebanyak mungkin dan segera berikan pada saya. Jika memang benar Putri Clovis masih hidup, maka ada kemungkinan gadis itu akan membawa malapetaka untuk kita. Baik, Tuan, jawab Andi dengan patuh. Tapi, ada satu lagi informasi yang saya dapatkan. Apalagi? Dari yang saya dengar, ternyata korban yang benar-benar hangus terbakar hanya ada 3 orang. Belum selesai Andi mengucapkannya, pria tersebut sudah menunjukkan rasa terkejut. Pada saat kejadian itu berlangsung, ada seorang pria parubaya yang datang dan menyelamatkan salah satu di antara mereka. Namun, masyarakat tidak tahu siapa yang ditolong saat itu. Ada beberapa masyarakat yang yakin jika yang diselamatkan adalah seorang pria. Berita macam apa lagi ini, Andi? Bentak pria tersebut. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan seperti itu? Awak media saja mengatakan jika korban memang ada 4 orang. Saya tidak sedang bercanda, Tuan.
Andi bahkan menunjukkan wajah yang lebih serius. Salah satu korban dinyatakan selamat dari kobaran api saat itu. Tapi, tidak mungkin kan dia masih hidup? Sementara kau tahu sendiri jika yang menghantam mobil mereka sekaligus 2 truk. Untuk saat ini saya belum bisa memastikan apakah orang tersebut masih hidup atau tidak, balas Andi apa adanya. Tapi, jika ada salah satu yang selamat di antara mereka, menurutmu siapa? Jika dari informasi, ada beberapa warga yang melihat pria tersebut memecahkan kaca belakang mobil. Jadi, otomatis yang diselamatkan adalah putra Clovis, karena saat itu mereka tidak menggunakan sopir. Nampak jelas kerutan di kening pria yang menjadi bos tersebut. Tidak menyangka jika ternyata semuanya belum clear sepenuhnya. Padahal ia pikir, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Lagi pula kejahatannya bahkan sama sekali tidak pernah tercium, baik masyarakat maupun pihak berwajib. Andi, segera cari semua informasi mengenai keluarga Clovis secepatnya. Telusuri kembali kejadian tersebut. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Tapi, ada satu yang mengganjal. Bukankah jika memang mereka tidak mati di lokasi kejadian, tetap saja ibaratnya berada di ambang kematian? Lantas, siapa lagi yang berada di belakang? Tidak mungkin putra dan putri Clovis. Siapa orang yang sampai bisa membungkam para awak media? Bahkan pihak polisi tidak terlalu mengusut kejadian tersebut. Jika orang tersebut sampai bisa membungkam para awak media beserta polisi, berarti dia bukan orang sembarangan. Andi terdiam, membenarkan ucapan yang baru saja dilontarkan bosnya tersebut. Dirinya bahkan tidak kepikiran sampai sana. Anda benar, Tuan. Berarti kemungkinan ada orang lain yang memiliki kekuasaan yang besar juga sampai bisa membungkam pihak kepolisian. Entah kenapa, pria tersebut langsung sedikit panik. Menerka-nerka siapa sebenarnya yang ada di balik kejadian tersebut. Apakah sebegitu berpengaruhnya dia? Andi, jangan sampai lalai. Aku mau semua informasi itu lengkap secepatnya. Baik, Tuan, angguk Andi penuh keyakinan. Kau boleh pergi, usir pria itu yang langsung diiyakan oleh Andi. Setelah Andi keluar dari ruangannya, pria itu lantas memijat keningnya yang terasa sedikit pening. Akibat kesenangan sementara, ia sampai tidak memastikan jika apa yang sudah ia lakukan berjalan dengan lancar atau tidak. Jika benar putra dan putri Carlos masih hidup, itu mungkin ancaman bagiku, gumam pria itu. Menghembuskan napas gusar, lalu kemudian menyugurkan rambutnya dengan sedikit frustasi. Tidak akan kubiarkan kalian menjatuhkanku seperti ayah kalian yang menjatuhkanku dulu. Jikapun kalian masih hidup, akan segera kutemukan. Pria itu kembali bergumam dengan raut wajah yang menunjukkan penuh kebencian saat ingat dirinya yang dulu dihancurkan oleh Carlos.